Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu malam ini lagi, berjumpa lewat kebenaran firman Allah. Ya. Kita harus memperhatikan mata rohani pribadi kita hari lepas hari. Sebab mata rohanilah yang menentukan bahkan kita melihat mujizat Tuhan. Di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-6, demikian bunyi firman Allah, "Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan." Ini khotbah Yesus di atas bukit, dan dia sampaikan kepada murid-muridnya bahwa berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Biarlah hal ini menjadi kerinduan kita akan kebenaran firman Allah. Ada kehausan, ada kelaparan dalam hidup kita. Saya pikir bahwa orang yang haus dan lapar ini adalah orang yang hidup. Hanya orang mati yang tidak haus dan lapar. Itu sebabnya mari kita perhatikan mata rohani kita hari-hari ini. Kalau Tuhan izinkan kita untuk menerima firman Allah. Ya. Bahkan ada banyak hari-hari ini orang susah beribadah kepada Tuhan. Ya, terbatas. Dan itu akan mempengaruhi mata rohani kita kepada Tuhan. Itu sebabnya kami hamba Tuhan menyampaikan kebenaran firman Allah, supaya mata rohani kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Semakin terang mata rohani kita untuk melihat situasi dan keadaan yang sedang terjadi hari-hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengajak kita untuk melihat kebenaran firman Allah ini. Kita belajar kepada orang-orang yang mata rohaninya belum dijamah oleh Tuhan, ya. Kita belajar kepada Hagar. Ya, kita lihat di dalam Kejadian pasal 21 ayat 14. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ini salah satu peristiwa di mana Abraham mengusir Hagar dan Ismail dari rumahnya. Dan Abraham membekali Hagar dan Ismail dengan roti dan sekirbat air. Tidak pergi begitu saja, tetapi ada roti dan air sebagai kekuatan mereka, bahkan minuman mereka, makanan mereka di perjalanan. Dan dikatakan bahwa Hagar dan Ismail mengembara di Berseba, di padang gurun Berseba. Kita belajar bahwa di dalam Kejadian pasal 21 ini, Hagar diberikan roti dan air dalam perjalanan. Dan ini adalah kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan berikan roti dan air dalam pengembaraan kita
di dalam dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat bagaimana Hagar dan Ismail dikatakan, maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Tetapi ayat yang ke-15, ketika air yang di Kirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu di bawah semak-semak, dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemana jauhnya, sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Perlu kita perhatikan mata rohani kita. Jemaat perlu memperhatikan mata rohani ini. Kita belajar dari Hagar. Sehabis roti dan air yang dibekali oleh Abraham habis, dan apa yang dia buat kepada anaknya menghadapi persoalan seperti itu, dikatakan dibuangnya anak itu, lepas tanggung jawab. Inilah orang-orang, ciri-ciri orang yang tidak rohani, mata rohaninya belum mantap. Tetapi saya mengajak kita malam hari ini untuk mata rohani kita semakin terang, dijamah oleh Tuhan. Nah, kita belajar bahwa Hagar dia buang begitu saja, lempar tanggung jawab. Demikian juga saya berdoa buat kita. Saya rindukan jemaat orang-orang yang rohani. Saya yakin kalau mata rohaninya baik, dia tidak akan melempar tanggung jawab dimanapun dia bekerja. Anak-anak sekarang ini lagi belajar online segala macam. Kita harus punya tanggung jawab untuk belajar. Orang tua sudah memberikan segala sesuatu, menemani kita segala macam untuk belajar. Kita harus punya tanggung jawab. Hagar membuang tanggung jawab itu. Karena apa? Karena mata rohaninya belum dijamah oleh Tuhan. Mari kita belajar Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebabnya Hagar tidak melihat karya Tuhan yang luar biasa. Sebenarnya Berseba dikenal dengan sumber air yang banyak. Jadi waktu habis air dan di Kirbat mereka, sebenarnya ada air tersedia di sekitar Berseba. Sebab Berseba artinya sumber air. Tetapi Hagar tidak melihat hal itu. Dia nyaring. Dikatakan oleh firman Allah, menangislah ia dengan suara nyaring. Nanti kita lihat perbedaannya ke bawah. Kalau lihat ayat yang ke-18, bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Tetapi ayat yang ke-17, Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Allah mendengar suara anak itu. Tangisan si ibu gak didengar. Karena dia belum rohani. Jadi dengar adalah suara anak. Mari kita didik anak-anak kita juga supaya mereka menjadi orang-orang yang rohani, ya. Dan di sini Ismail didengar suaranya. Tuhan mendengar suara Ismail. Anak-anak muda, yang remaja, anak sekolah minggu, semakin bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tuhan dengar suaramu, Tuhan dengar jeritan hatimu. Jangan hanya kita menuntut, orang tua sudah melahirkan saya, dia orang tua lah yang bertanggung jawab. Tidak.
Waktu orang tua menghadapi segala sesuatu, anak-anak juga ikut terlibat dalamnya, menangis. Lalu kenapa Hagar tidak bisa menerima hal ini? Kenapa Hagar tidak bisa melihat mujizat Allah? Lihat ayat yang ke-19. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air. Kemudian diberinya anak itu minum. Firman Allah menegaskan bahwa Allah membuka mata Hagar. Saya rindu kita bahwa mata kita yang melek hari-hari ini bukan mata jasmani, tetapi mata rohani kita yang perlu dijamah oleh Tuhan. Waktu Tuhan jamah matanya Hagar, dia melihat tidak jauh dari itu ada air. Selama kita tidak rohani kita tidak mantap di dalam Tuhan, tidak bertumbuh di dalam Tuhan, mata rohani kita, maka kita tidak akan lihat mujizat Allah dalam hidup ini. Sebabnya perhatikan mata rohani, baik orang tua maupun remaja, pemuda, anak-anak, perhatikan rohani. Mata rohani kita perlu kita perhatikan. Supaya tidak sia-sia tangisanmu, jeritanmu, doamu kepada Tuhan. Itu sebabnya Bapak dan Ibu sekalian, dalam malam hari ini kita perhatikan mata rohani kita. Saya yakin kalau kita akan perhatikan hal itu, apapun yang terjadi, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan tolong hidup saya dan saudara. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan mampu melakukan perkara ajaib asalkan mata rohani kita semakin terang di dalam Tuhan. Itu sebabnya firman Allah berkata, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran firman Allah. Bila setiap hari kehidupan kita, aku haus dan lapar kebenaran firman-Mu. Pagi, siang, sore kita mau berkata, aku haus terhadap kebenaran firman Allah. Supaya mata rohani kita semakin terang dalam hidup ini. Tidak ada yang bisa memberikan jawaban kalau mata rohanimu semakin tajam di dalam dia. Sesulit apapun yang kita hadapi, kita boleh melihat perkara ajaib. Sama seperti Hagar, waktu Tuhan jamah matanya, maka dia melihat sumur ada dekat dia. Ada solusi Tuhan berikan dalam hidupnya. Hal yang sama juga jadi buat saya dan saudara sekalian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.